analisa itu tidak cukup. Ya, diinsafi tidak cukup pada saat sekarang ini untuk menjawab semua persoalan hukum dan ilmu hukum. Kenapa? Kan begitu. Tidak harus belajar tuh kenapa? Karena yang dianalisa itu hanya peraturan hukum tertulis, sebagaimana ajaran Austin. Ya, persoalan hukum itu tidak sebatas hukum tertulis. Karena banyak persoalan hukum terjadi dalam masyarakat, tidak ada diatur atau belum sempat diatur. Tapi persoalan itu terjadi terus-menerus. Atau masyarakat membutuhkan aturan. Dia nggak peduli bisa atau tidak bisa, dia mau kepastian, dia mau aturannya ada. Sama halnya dengan wanita, cowok, pingin jadi perempuan, kan aturannya nggak ada sama kita. Tapi permintaan itu banyak. Banyak sekali permintaan itu. Orang yang merubah kelamin. Ada yang merubah, tidak dirubah kelamin, tapi fisiknya dirubah macam wanita. Kelaminnya nggak dirubahnya. Ingin diakui juga sebagai wanita. Jadi nggak cukup persoalan analisis hukum itu, nggak cukup menurut ajaran Austin. Makanya muridnya mengatakan, ya, murid-murid Austin mengatakan bahwa ajaran ilmu hukum itu, analisa itu tidak bisa memenuhi semua persoalan hukum atau menjawab semua persoalan hukum. Apalagi dia mengatakan bahwa penemuan hukum yang dilakukan itu sebatas pada koridor hukum yang ada, tidak keluar dari itu. Paham sampai di sini? Catatlah itu dulu. Catat dulu ya. Bilang dong, dan nggak dengar, ada kebebasan mimbar di sini. Anda boleh bilang, Pak, nggak dengar suaranya. Jadi jangan saya bicara tadi memang mute ya. Lupa saya baru telepon tadi. Nah, paham? Sampai sini udah paham, biasa teruskan. Analisa mengenai metode judicial. Jadi analisa dalam praktek hukum. Beda ya, undang-undang itu tidak sama praktek. Jadi analisa mengenai metode judicial menunjukkan hukum bukan satu-satunya badan yang statis. Tetapi lebih merupakan badan organisasi, asas-asas yang di dalamnya terkandung kekuatan untuk berkembang. Nah, ini sudah menyimpang lagi pemikiran muridnya. Austin bilang kan, hukum itu disempitkan, tidak boleh diperluas. Kalau Anda ingat kuliah kita kemarin itu, hukum itu hanya terbatas pada apa yang diatur dalam undang-undang.
Jadi batas-batas ilmu hukum itu adalah sangat sempit. Ini kata kunci dari ajaran Austin yang asli. Nah, kemudian dikatakan sama anak buahnya, analisa mengenai metode judicial. Metode judicial itu adalah praktek hukum menunjukkan bahwa hukum bukanlah satu-satunya hal yang statis. Merupakan badan, organisasi, asas-asas di dalamnya terkandung kekuatan untuk berkembang. Sampai sini paham? Ini sudah muridnya mulai membantah ya. Hukum itu tidak statis. Tapi hukum itu dalam praktek judisial, dalam praktek peradilan, dia tidak lagi bisa kita gunakan sebatas undang-undang. Sampai sini paham mana itu? Paham, Prof. Kenapa dalam praktek peradilan tidak bisa gunakan sebatas undang-undang lagi? Apa kaitannya dengan pelajaran kita ini? Ya, apa? Saya berpendapat hukum itu tidak lagi suatu hal yang statis, itu sempit. Ya. Anda sudah tahu ini hukumnya ini dihadapkan kepada satu peristiwa hukum yang sama sekali hukum yang diberikan kepada Anda itu tidak bisa menyelesaikan peristiwa hukum ini. Dalam praktek peradilan nih ya, Anda sebagai hakim atau Anda sebagai jaksa, ya ini nggak bisa. Apa harus dibiarkan? Nah, di sini tidak dibiarkan. Sudah berkembang ajaran bahwa hakim wajib menggali aturan-aturan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim wajib menggali aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Catat ini dulu. Apa yang bisa Anda serap, Anda catat dulu. Nah, tadi saya katakan banyak sekarang laki-laki mau jadi perempuan. Kalau segi fisiknya saya lihat lebih apa lagi dari perempuan, halus, glowing, istilah sekarang kan, gemulai. Dia laki-laki. Dia mau jadi perempuan dan minta diakui statusnya. Nah, kan dimajukan ke pengadilan permohonannya. Nggak bisa hukum menyelesaikannya tanpa hakim menemukan hukum. Karena nggak ada aturannya yang mengatur tentang laki-laki jadi perempuan, nggak ada aturannya. Tapi dalam masyarakat terjadi itu. Banyak sekali. Di kita banyak, apalagi di tempat lain, di negara lain.
hukum tak ada yang membenarkan di Indonesia ya. Nggak dibenarkan ada laki-laki mau jadi perempuan. Tapi mereka menuntut, memohon keadilan, menggugat ke pengadilan atau meminta penetapan oleh pengadilan. Pengadilan kan harus menetapkan, menolak atau menerima. Untuk menyatakan menerima, pengadilan harus bisa menemukan temuan hukumnya bagaimana. Nah, Anda bisa lihat kasus Dorce aja, katakan. Dorce. Vivian Rubianti sebelum Dorce. Pengadilan memutuskan dia bisa dikatakan menjadi perempuan. Jadi kalau masuk kamar mandi di apa namanya di pelajah-pelajah ya masuk ke gambar perempuan lah, nggak bisa masuk ke gambar laki-laki. Meskipun dia laki-laki. Nah, sampai sini mengerti nggak apa tadi? Dalam proses judicial ini tidak bisa dimungkinkan untuk bertahan bahwa hukum itu statis. Ada pertanyaan? Dengar baik-baik ya. Kata murid-murid Austin, hukum itu banyak mempunyai azas-azas hukum yang di dalamnya terkandung kekuatan untuk berkembang. Jadi kalau Anda belajar, azas turun menjadi norma, norma turun menjadi undang-undang. Ya, dimulai dari azas ini muncul norma, dari norma ini muncul aturan. Jadi azas hukum itu banyak berpotensi untuk berkembang. Sesuai dengan kelakuan manusia yang berkembang. Maka oleh karena itu, hukum sebagaimana adanya atau the law that is yang didengungkan oleh Austin tidaklah dapat dipisahkan dengan tegas. Hitam putih yang nggak bisa dipisahkan dengan tegas. Dari hukum bagaimana seharusnya. The law that ought to be. Makin jelas ya. Kritik dari murid-murid Austin, apapun namanya, bertahan sebagaimanapun kita, hukum itu adalah apa adanya, tetapi ketika kita menjalankannya, ketika melalui proses judicial, maka dia tidak bisa kita pisahkan dengan hukum bagaimana seharusnya. Catat itu.
Saya mau tahu apa Anda mencatat dengan benar atau tidak. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi saya masih ingat. Tolong dibacakan catatan Anda. Saya minta, ini wanita yang biasanya menyalin lebih baik daripada laki-laki. Siapa yang rela mau? Juwita? Citra Wiratama? Siap, Silakan Prof. baca apa yang Anda catat. Izin Prof dari awal, Prof. Ya, awal boleh, pertengahan boleh. Dari awal lebih bagus lagi, mengingat Anda kembali. Siap, Prof. Izin, Prof. Izin membacakan, Prof. Di mana anak didik Austin berpendapat bahwa alam yang paling penting dalam ilmu hukum adalah analisa. Pernyataan tentang hukum sebagai perintah penguasa mengakibatkan adanya pemusatan pemerhatian pada sistem yang telah maju yang disebut dengan civil law system. Karena suatu kekuasaan dengan alat yang efektif untuk melaksanakan hukum hanya dapat terjadi bila negara itu telah mencapai perkembangan yang tinggi. Tetapi sekarang bahwa biar bagaimanapun penting, analisa itu tidaklah cukup untuk menjawab semua persoalan di dalam ilmu hukum. Di sini konsep hukum apa adanya sudah mulai bergeser atau berkurang. Bahwa semua hukum tertulis yang dianalisa tidak bisa menjawab semua masalah hukum dikarenakan hanya terbatas pada undang-undang, yang mana merupakan undang-undang perintah dari penguasa, maka tidak semua masalah hukum di cover penguasa dan undang-undang sehingga tidaklah cukup. Murid-murid Austin mengatakan analisa itu tidak cukup untuk menjawab semua persoalan hukum karena yang dianalisa hanya hukum tertulis, bahwa persoalan hukum tidak hanya ada yang tertulis tapi juga yang tidak tertulis. Penemuan hukum itu terkadang keluar dari koridor hukum tertulis. Analisa mengenai metode yudisial menunjukkan hukum bukan satu-satu hal yang statis, tetapi lebih merupakan badan organisasi azas-azas yang di dalamnya terkandung kekuatan untuk berkembang. Kenapa hukum itu tidak lagi statis secara metode yudisial? Dikarenakan hukum yang statis itu sifatnya sempit, maka hakim tidak bisa seperti ini dalam hal penemuan hukum. Hukum itu banyak mempunyai azas-azas hukum yang di dalamnya mempunyai kekuatan untuk berkembang, sesuai dengan kelakuan manusia yang berkembang. Maka oleh karena itu, hukum sebagaimana adanya the law that is yang didengungkan oleh Austin tidaklah dapat dipisahkan dengan tegas dari hukum sebagaimana seharusnya the law that ought to be. Sekian, Prof. Ya, bagus ya. Berarti Anda merekam. Saya sendiri nggak ingat lagi. Nah, sampai di situ yang dibicarakan teman Anda, ada yang nggak paham nggak? Kita dialog sekarang. Tapi intinya sudah dibicarakan oleh teman Anda itu. Bodoh-bodohnya orang kalau bercakap itu di catatan tadi, dia sudah bisa menerima bahwa Austin ini pun anak buahnya sudah mulai lahat, ya, yang hukum ini perintah atasan atau perintah penguasa itu hanya terbatas pada undang-undang. Ya, undang-undang itu tidak sempurna, jelas itu tidak sempurna. Sedangkan persoalan hukum dalam masyarakat berkembang. Yang tadi contohnya, ada jantan mau jadi perempuan, ada nggak? Ada apa tidak? Anda lihat? Ada, Bro. Ada kan? Nah, ada nggak sampai proses pengadilan minta pengesahan? Ada. Pertama sekali meminta pengesahan itu Vivian Rubianti. Nanti Anda searching di internet Vivian Rubianti. Karena bentuk kasusnya. Dan dikabulkan perubahan statusnya dari laki-laki menjadi perempuan. Nah, ini kan satu perkembangan hukum. Hakim sudah menyimpang dari hukum tertulis. Hakim sudah berani mengangkat hukum tidak tertulis karena memang kewajibannya. Ya, yang akhir ini kewajiban hakim diatur lagi oleh undang-undang kekuasaan pokok kehakiman yang selama ini hanya secara filosofis saja. Sekarang sudah secara juridis, sosiologis dan filosofi. Sudah punya kekuatan hakim untuk berkembang. Mana tahu anak jadi hakim nanti, ya, mana tahu nasib kalian bagus jadi hakim, Anda mengadili satu perkara itu tidak jalan undang-undang, Anda
putuskan apa adanya, nah ini bahaya. Tidak mencapai satu keadilan dan Anda sendiri tidak berkembang. Anda harus berani. Ya, ini buktinya memutuskan Vivian minta diakui statusnya sebagai perempuan, dirubah KTP-nya menjadi perempuan, diizinkan, dikabulkan oleh pengadilan. Ini kan suatu perkembangan. Nah, jadi kalau ada yang mau jadi perempuan lagi, mencari laki-laki dan perempuan lagi, mohon lagi lah. Yang jelas, yang sudah mohon, itu Vivian Nuryanti dan dikabulkan. Nah, di situ dalam putusan nampak alasan-alasan apa perkembangan hukum yang diambil oleh Anda cari ya, itu tugas Anda. Kita tak jumpa lagi kan, sudah 5 kali. Anda cari kasus Vivian Nuryanti. Torture. Statusnya belum diakui kayak sebagai perempuan. Karena dikubur aja nggak boleh jadi perempuan. Kalau menurut agama nggak ada perubahan status itu. Nah, ini kan satu perkembangan hukum lagi. Hukum ini menyangkut ke beberapa hal. Dari sudut agama, ekonomi, sosiologi. Vivian kebetulan Katolik. Saksi ahli dari pendeta Katolik mengatakan bisa. Samping itu, Anan Luyung juga mengatakan sebagai pengacaranya bisa. Dokter-dokter yang ditanya dan saksinya bisa. Maka hakim memutuskan Vivian Nuryanti menjadi perempuan. Saya pun heran kenapa sih laki-laki menjadi perempuan? Karena perempuan itu mudah dapat kerja. Atau macam-macam. Ini ada lagi Lucinta apa? Aku Cinta Luna. Lucinta Luna. Lucinta Luna. Iya, Prof. Nah, apakah dia sudah memohon penetapan pengadilan bahwa dia statusnya dirubah menjadi perempuan? Kalau belum, ya belum kita akui dia perempuan, walaupun wujudnya perempuan. Oke, ya sampai situ salah satu contohnya saya bilang tadi. Jadi hukum apa adanya itu akan tergusur dia kalau dihadapkan dengan proses judicial, proses peradilan. Dia tidak bisa peradilan itu hanya berpegang pada hukum tertulis saja, gitu. Tetapi dia juga harus berpegang, harus dapat menggali aturan yang hidup dalam masyarakat, arti hukum yang tidak tertulis. Oke. Hakim akan selalu menutupi peraturan-peraturan yang menurut anggapannya seharusnya ada dalam koridor hukum positif. Kalimat ini, Pak. Jadi hakim itu harus bisa
mengisi kekosongan-kekosongan yang ada dalam undang-undang, ya. Yang menurutnya begitulah seharusnya. Nah, ada pertanyaan, ya, ada apa nampaknya kita ini tidak komunikasi. Izin Prof, Ya. pada prinsipnya saya paham semua mengenai yang Prof bilang tadi, dan sedikit saya kasih pendapat boleh ya Prof ya, argumen kritis Boleh, mengenai penemuan hukum. kenapa nggak boleh? Hukum. Nah, jadi Prof, saya bukan termasuk dalam hal ini sebagai penganut hukum positivisme Prof, tetapi dalam beberapa praktik bahwa apabila seorang hakim atau seorang penegak hukum memutus atau melakukan suatu tindakan hukum di luar daripada hukum yang tertulis, biasanya mereka disebut melanggar hukum, Prof. Padahal sekalipun itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Yang nyebut melanggar Nah, hukum itu siapa? masyarakat awam, Yang nyebut melanggar hukum itu siapa? Misalnya contoh ya Prof ya, Kan contoh opini yang misalnya ada kalau bicarakan misalnya opini iya Prof, opini yang ada bicarakan, opini orang bahwa hakim itu melanggar hukum, ya kan? iya Prof ya. Nah, opini. Seharusnya Anda sudah belajar ilmu hukum. Hakim itu tidak melanggar hukum. Hakim itu menjalankan profesinya sebaik-baiknya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Nah, jadi apapun anggapan orang, itu yang bikin hakim kadang-kadang tidak mau menemukan hukum. Makanya kita banyak ketinggalan, tidak punya jurisprudensi. Karena malas hakimnya, takut yang Anda katakan tadi. Melanggar hukum itu. Tapi kalau Anda sekarang jangan bilang hakim itu melanggar hukum. Karena Anda sudah belajar. Orang bilang melanggar hukum, ya memang dia tidak mengadili berdasarkan hukum. Hukumnya nggak ada. Sedangkan dia harus mengadilinya. Bagaimana dia mengadilinya, hukumnya nggak ada. Dia harus cari hukum. Oh boleh. Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sudah dengan tegas di situ, boleh hakim itu. Nah, jadi kalau opini mengatakan ini opini, kita kadang-kadang hukum ini opini atau undang-undang. Kadang-kadang opini mengalahkan undang-undang memang, ya. Yang berkuasa sekarang opini, bukan undang. Inilah yang ngeri kita. Yang Anda katakan itu benar. Di masyarakat itu opini demikian. Sehingga tak berani berkembang. Karena dia dianggap melanggar hukum, pastilah dianggap. Orang nggak ada hukumnya kok dia bikin begitu. Undang-undangnya nggak mengatur misalnya. Nggak ada laki-laki bisa jadi perempuan. Udah melanggar hukum dong. Hukumnya nggak ada. Ada peraturan undang-undang yang mengatakan laki-laki boleh jadi perempuan. Apakah perdata, apakah pidana, apakah administrasi negara, ada. Nggak ada kan? Dan kenapa hakim berani memutuskan dia jadi perempuan? Inilah tadi penemuan hukum. Jadi opini yang Anda katakan itu nggak salah, benar yang dalam masyarakat kita ini bukan hukum opini. Nah, orang kadang-kadang lebih kuat opini daripada hukum. Faktanya demikian. Opini itu lebih unggul daripada hukum itu sendiri. Nah, jadi inilah pemahaman seperti inilah yang saya butuhkan Anda mampu menjelaskan sebagai magister hukum
mampu menjelaskan soal orang mau terima atau Anda mau terima atau tidak, tapi ajarannya seperti itu. Enggak ada aturan boleh laki-laki jadi perempuan. Mana ada aturan? Kok boleh-boleh hakim mengabulkannya? Apa dasar hakim mengabulkannya? Undang-undangnya nggak ada. Jadi kan hukum yang ditemukannya dalam masyarakat, pendapat masyarakat, pendapat ahli agama, pendapat ahli sosiologi, pendapat kedokteran. Dipanggilnya semua jadi saksi, ahli. Dan kesimpulan dia, oh ini bisa kalau demikian. Makanya setelah kuliah kita ini, saya minta Anda searching ya tentang Vivian Rubianti, ada kasusnya lengkap, pertimbangan hukumnya. Nah sama dengan hal siapa, cuman salahnya tidak diterima, dipatahkan ketika kasasi. Jadi tidak menjadi jurisprudensi. Bismar Siregar sudah mencoba untuk menemukan hukum demi keadilan seorang wanita yang disiapkan oleh seorang pria yang telah melakukan hubungan tapi habis manis sepah dibuang. Dikabulkan oleh Bismar supaya dihukum, dinyatakan bersalah, tapi melanggar pasal 378, bukan melanggar delik susila. Nah ini penemuan hukumnya di Bismar. Kenapa dia memakai pasal 378? Kenapa tidak pakai 284, 285 dan sebagainya? Dia melihat kalau pakai pidana nggak kena dihukum. Nggak kena kenapa? Karena masing-masing pelakunya sama-sama dewasa, sama-sama belum terikat dalam satu perkawinan, dan dilakukan tidak di depan umum. Masa bodoh. Anda mungkin bikinlah sekarang bisa. Udah dewasa kan? Udah 21 tahun? Belum bersuami? Atau laki-lakinya belum beristri? Bikinlah. Masuk hotel bintang 5 sana. Siapa tahu, siapa takut. Nggak ada pidana bisa menjangkau Anda. Kecuali Anda lakukan di kuburan, di semak-semak, ketangkap sama orang. Nah ini pelanggaran lain yang bukan kena itunya. Paham kan? Itulah hukum. Nah maka hati-hati. Kalau sudah dewasa kita tak terikat dalam perkawinan, dia juga tidak terikat dalam perkawinan. Kumpul kalian, kumpul kebol lah katakan. Tak ada yang bisa dihukum. Kecuali Anda di depan umum melakukannya. Melanggar. Tapi kalau di dalam kamar, ada yang tahu. Anda mau melapor. Melapor sama siapa? Tapi kalau Anda di bawah umur, nah orang tua Anda bisa melapor dan Anda sendiri juga bisa melapor. Ada alasan untuk melaporkan. Paham? Udah ini tadi siapa tanya ini? Paham ini yang menyatakan bahwa itu melanggar hukum. Jadi Anda bilang tidak melanggar hukum itu, walaupun ya banyak di luar katakan melanggar hukum. Ya biasalah. Anda kan magister hukum, Anda jawab itu. Itulah namanya yang berkembang dalam masyarakat. Tidak selamanya bisa kita pakai. Lebih parah sekarang, hakim-hakim nggak berani memutuskan atau membebaskan orang. Takut dituduh ada apa-apanya. Jaksa-jaksa pun takut menuntut rendah. Opini sudah menjelaskan, ini harus hukum mati, ini harus hukum seumur hidup, ini harus hukuman 20 tahun, 15 tahun, di luar beropini.
Opini orang nggak tahu bagaimana kasusnya. Anda yang tahu. Menurut penilaian Anda sebagai jaksa, Anda menuntutnya di bawah 10 tahun misalnya. Itu yang merasa Anda lebih cocok. Misal ya. Kenapa Anda dikatakan melawan hukum? Nah, opini orang. Banyak sekarang hakim saya juga berani. Jasa-jasa pun jadi nggak berani. Daripada repot. Dituduh macam-macam, bagus sudahlah. Nah, ya keadilan yang rugi. Dan hukum kita itu nggak berkembang. Tidak ada jurisprudensi yang muncul. Paham ke sini? Paham nggak? Paham, Prof. Nah, paham. Anda tahu ada kasus dulu mencuri 3 butir coklat, nenek-nenek dihukum. Undang-undang memang mengatur demikian. Terbukti unsur-unsurnya. Ya, terbukti ada perbuatan mengambil, yaitu mengambil coklat milik orang lain dengan melawan hukum untuk kepentingan dia. Tapi Anda sebagai hakim, misalnya, atau sebagai jaksa, misalnya, Anda ikut undang-undang itu untuk kasus ini. Hanya 3 butir coklat telah memenuhi unsur-unsur pencurian 362. Anda tuntut 6 tahun penjara. Kan kasihan tuh nenek-nenek tuntut 6 tahun. Kalau mau pakai hukum apa adanya. Nah, inilah hukum apa adanya. Tapi pakailah hukum bagaimana seharusnya. Kita lihat kenapa nenek-nenek itu mengambil coklat. Apa keuntungan dia? Sebagaimana sebesar mana kerugiannya di pemilik. Bisa dibebaskan. Atau hanya dikatakan percobaan. Tapi itulah faktanya. Takut hakimnya dituduhan diterima uang dari nenek-nenek, ya dihukumnya 4 tahun, 3 tahun penjara, mati dalam penjara nanti. Salahkah dia hakimnya? Enggak salah. Dari segi undang-undang positif enggak salah dia dalam memenuhi unsur. Tapi dari segi keadilan dan hukum bagaimana seharusnya ditegakkanlah sesuainya. Dia dianggap hakim yang tidak punya rasa keadilan. Paham kan? Ada lagi yang mau ditanya? Dengan apa yang ada dalam undang-undang, macetlah kita kiamat. Nah, bagaimana pula hakim menghukum orang mencuri listrik dengan pasal 362? Nggak ada diatur dalam 362. Unsurnya nggak penuh. Nggak ada perbuatan mengambil. Benda yang diambil nggak ada, barang nggak ada. Kok bisa dihukum? Nah, di sini hukum bagaimana seharusnya. Orang sudah dirugikan. PLN telah rugi. Dicuri listriknya. Berkali-kali ditangkap, nggak dihukum karena nggak ada undang-undangnya. Oh, nggak bisa. Maka pada zaman itu, pada tahun 1932, pengadilan Belanda, Berat Belanda, menghukum pencurian itu dengan menganalogikan pasal 362. Jadi hakim tidak menjalankan hukum apa adanya, tapi menjalankan hukum bagaimana seharusnya. Seharusnya adilnya dihukum itu. Nah, bagaimana untuk mengurai itu? Dia sudah melakukan penafsiran. Perbuatan mengambil
ditafsirkan, dianalogikan sama dengan perbuatan mencantolkan dari satu kawat ke kawat yang lain. Ya, analoginya ini sebenarnya nggak logika ya, tapi analogi dia seperti itu hakimnya. Dengan mencantolkan kawat satu dengan kawat yang lain, mengalirlah aliran itu ke tempat dia. Jadi ada benda, dianggap aliran itu benda karena dapat dinilai dengan uang. Oke. Nah, berarti unsur-unsur pencurian dalam 362 terpenuhi. Maka hakim menghukumnya dengan pasal 362 walaupun aturannya belum ada pencurian listrik. Paham sampai ini? Ini kita mau buka ini, paham nggak? Paham, Pak. Udah, udah dicatat? Catat tadi yang saya bicarakan itu ya. Yuita catat sudah, Yuita. Catat, Prof. Ya, oke. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi hakim dalam metode judisial, hakim akan selalu menutupi peraturan-peraturan yang seharusnya the law ought to be. Jadi menutup aturan yang law that is itu dengan aturan the law ought to be. Dari mana hakim mendapatkan bahan-bahannya? Ini kan satu pertanyaan. Pertama kali kita bisa memakai ajaran Al-Sin yang pertama. Melakukan analisa dulu dia. Dianalisanya peraturan yang ada. Jadi bukan nggak benar, kata murid Al-Sin benar, analisa itu. Tapi analisa itu tidak selamanya bisa menutupi. Jadi di sini proses ini berkembang di negara Eropa kontinental termasuk kita ya, karena kita jajahan Belanda, mengambil hukum Belanda, maka segala praktek hukum Belanda itu kita pakai. Jurisprudensinya juga kita pakai. Positivism yang ekstrim merupakan, saya ulangi, positivism yang ekstrim melupakan, bukan merupakan, tapi melupakan kenyataan bahwa hukum itu, ini harus Anda catat ya, hukum itu tidak hanya berkembang dengan logika, tetapi ia berkembang dapat mengambil nilai-nilai baru
dalam kehidupan masyarakat dan dengan berangsur-angsur memperbaharui peraturan-peraturan itu sedemikian rupa. Artinya makin banyak itu putusan-putusan yang diambil di luar undang-undang, maka makin banyaklah jurisprudensi, dan oleh karena itu dalam perkembangan selanjutnya jurisprudensi itu diangkat menjadi suatu peraturan hukum, menjadi undang-undang. Kalau sebatas masih jurisprudensi, dengar ya, kalau sebatas masih jurisprudensi hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Tetapi hakim lain dapat mengikutinya dalam hal perkara yang sama. Jadi jelas berbeda jurisprudensi dengan undang-undang. Undang-undang berlaku umum, jurisprudensi hanya berlaku pada para pihak yang berperkara. Hakim lain dapat mengikuti. Kata dapat, boleh iya, boleh tidak. Tapi kalau sudah dia jadi jurisprudensi, kemudian ada perkembangan hukum, jurisprudensi ini diangkat, dijadikan hukum tertulis, menjadi undang-undang. Jadi makin banyak jurisprudensi dalam satu peradilan kita, makin banyak perkembangan hukum. Tapi ternyata jurisprudensi itu makin sekarang makin mengada, ya. Karena tadi pandangan pesimis seperti rekan Anda mengatakan tadi, takut dia dikatakan melawan hukum, takut dia dituduh macam-macam dengan berpegang kepada hukum tertulis. Loh, ini kan nggak diatur, kenapa dihukumnya atau kenapa dibebaskannya? Akhirnya bisa dituduh, diopinikan orang beropini, hakim itu terima uang, hakim itu terima sogok, padahal tidak sebenarnya. Nah, daripada dia kena opini seperti itu, dijadikan saja hukum apa adanya. Nggak berkembang hukum kita. Itulah hukum apa adanya, itulah dijalankannya. Nanti timbul opini baru. Anda yang beropini nanti, Anda bilang hakim itu goblok. Kenapa dia undang-undang yang nggak benar, yang tidak ada lagi, sudah ketinggalan. Masyarakat dan menyatakan demikian, kenapa hakim ikut itu? Nah, Anda bilang goblok. Anda bilang tolong. Ya itulah risikonya. Oke, saya kira saya mohon Anda paham ya. Inilah inti pelajaran kita. Ini intinya itu. Ya, dalam metode judisial. Karena hukum itu tidak akan ada artinya kalau nggak dihadapkan dengan peristiwanya. Hukum objektif, hukum menjadi positif kalau dia dihadapkan dengan peristiwanya. Kalau tidak, dia masih abstrak. Ingat itu ya, hukum bisa positif kalau dia dihadapkan dengan peristiwa yang diaturnya. Kalau dia belum dihadapkan dengan peristiwanya, dia masih abstrak, ya betul atau tidak.
Nah, ternyata yang diatur itu kenyataannya nggak sesuai. Nah, hukumnya lagi belum menjadi bisa berlaku secara objektif. Oke, cukup ya. 6 udah ini. Anak ketua kelas jangan lupa sensinya. Tadi rekam dari ini kan? Rekam ya. Halo? Ada ketua kelas yang nggak hadir.